Sebenarnya sesimpel kayak pensi sukses itu kalau semua stakeholdernya tuh happy. Kayak misalnya artisnya happy, terus penontonnya happy, terus kan banyak lagi kayak sponsornya happy, tenannya juga happy gitu loh. Jadi lebih ke gimana ya cara nyenengin mereka semua kalau mungkin penonton ya selain acaranya oke, nggak ngaret, produksinya bagus, nyaman gitu kan. Terus nggak ada masalah, nggak ada trouble, oke lah gitu loh. Kalau sponsor mungkin ya perjanjiannya seperti apa juga oke. Tenan juga itu kan salah satu stakeholder juga ya kayak mungkin wah jualannya habis nih gitu. Jadi mereka happy. Jadi bukan sekedar pensi ramai itu sukses nggak juga atau pensi bisa ngundang band mahal sukses nggak juga. Halo semuanya, halo semuanya. Lagi apa nih? Aduh, kaku banget gue. Mungkin semua yang sekarang lagi nonton juga, gue lagi main game nih, lagi main game balapan ya kan. Jadi main kebut-kebutan tuh di game aja, jangan di dunia nyata. Apaan sih? Nggak jelas. Jadi gitu ya, kalau misalnya kalian bawa mobil atau misalnya bawa motor, jangan ngebut-ngebut di untuk menangkan. Jangan ngebut-ngebut di jalan buat umum lah intinya gitu. Jadi kita ngebut-ngebut di game aja. Oh ya, jadi kenalan juga gue Ardian Eka Putra dari salah satu foundernya Infopensi. Kalian bisa ngeliat juga Infopensi di Instagram info_pensi dan di web www.infopensi.com. Misi, loh ini bukan tempat buat briefing panitia pensi ya? Wah, kayak bukan deh. Bentar deh, kayaknya ini gue tahu deh. Wah, ini kan Om Ardi dari Info Pensi kan? Iya betul banget. Lihat lagi, wah lagi game seru nih. Kayak gue tahu nih lagi main apa. Nih game Hot Wheels di gameku kan? Betul Gue juga langganan di rumah nih, tinggal colok gamepad langsung bisa main ratusan game AAA. Betul. Nah, mumpung satu room sama penggiat pensi, izin nimbrung sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya Om Ardi ya? Boleh dong. Oke. Nah, Om Ardi sekarang lagi sibuk ngapain nih? Oke, sekarang biasa ya, maksudnya masih ngurusin Infopensi juga, ada beberapa kerjaan juga di luar Infopensi, sama main game sih sebenarnya. Jadi biasanya habis kerja di kantor, habis itu di rumah main game gitu. Boleh kasih tahu nggak sih Om, sebetulnya Infopensi itu apa Om? Oke. Infopensi itu sebenarnya lebih ke kayak dulu kita bikin sekitar 13 tahun lalu tuh kayak madingnya anak sekolah sih, tapi bentuknya tuh kayak digital gitu loh. Jadi apapun kita post dari kegiatan anak sekolah, pensinya atau mungkin rilisan band-band, kayak film-film yang menarik dulu tuh kita post tuh. Jadi Infopensi itu lebih ke apa sih kayak media mading anak sekolah tapi bentuknya media digital gitu loh. Jadi ngumpulin acara apa anak-anak sekolah dan itu biar nunjukin kreativitas ya. Salah satu wadahnya tuh dari Infopensi gitu ya berarti ya. Betul sekali. Nah, kalau Infopensi tuh kerjasama sama pensi-pensi itu kayak gimana sih kerjasamanya? Kayak seperti apa Om? Boleh jelasin lebih detail nggak ya? Jadi kalau awal-awal tuh dulu kita kerjasama tuh apapun kita post ya, apapun. Jadi lu kirim aja poster lo, terus kita akan langsung post tuh. Dulu tuh sekitar ya 10 tahun yang lalu ya. Cuman beberapa tahun belakangan, 5 tahun belakangan lah ya atau 8 tahun belakangan tuh memang nggak bisa nyatanya kita langsung ngepost gitu aja. Jadi kayak kita juga sadar banyak juga nyata media-media partner di luar sana gitu kan. Banyak juga teman-teman yang ternyata acaranya pun harus kita filter juga. Ini acaranya benar apa enggak ya gitu loh. Apalagi kalau yang bukan pensi ya. Jadi akhirnya kalau kerjasama sekarang sama kita tuh selama itu anak sekolah mungkin untuk awalannya for free masih boleh. Cuman mungkin ada sedikit rate-nya gitu. Tapi kalau itu pensi harganya masih bisa aman lah. Di luar pensi mungkin adjust lagi kali ya gitu. Kayak bersahabat sama anak-anak sekolah ya Om ya? Betul sekali. Oke, nah Om Ardi, ini kan sebetulnya agak rancu ya. Gue pengen tahu dong definisi pensi tuh apa sih? Yang bedain sama event musik biasa tuh sama event musik lain tuh apa yang membedakan pensi sama event-event musik lain? Oke. Yang ngebeda, ini juga banyak pertanyaan juga sih. Apa sih kan kayak mungkin juga ada festival-festival atau acara musik yang kita kan juga target marketnya anak sekolah gitu. Sebenarnya yang membedakan adalah penyelenggaranya. Kalau penyelenggara itu mungkin bukan profesional, masih statusnya mahasiswa atau pelajar, kita kategorikan itu pensi gitu.
Berarti yang beda tergantung siapa yang buat ya. Walaupun sama mungkin mirip-mirip ya event musik gitu, tapi kalau yang bikin itu siswa atau mahasiswa dari institusi pendidikan itu berarti bisa dibilang pensi ya. Betul. Oke. Nah, berarti kan untuk Om di info pensi itu udah jalan berapa lama tuh? Sekitar 13 tahun ya info pensi itu ya. 13 tahun berarti udah kenal katam ya luar dalam ya pensi-pensi ya. Ya semoga ya, karena memang kan si pensi ini kan mungkin setiap tahun atau mungkin berapa tahun sekali kan berubah juga ya. Mungkin pensi dulu, pensi sekarang beda juga. Dan akhirnya si info pensi pun selain dari jadi media pun kita berkembang jadi mungkin database, data mining yang anak muda juga. Jadi kayak interestnya anak sekarang seperti apa, dulu seperti apa. Jadi akhirnya kita bisa ngikutin update dari si interest anak generasi muda kita gitu loh. Oke, berarti info pensi bisa aku bilang juga itu salah satu yang bisa ngebantu tuh konsultasi juga ya, based on data yang digather ya. Betul, consult untuk pensinya, malah kadang sekarang beberapa promotor di luar pensi malah kita kerjasama juga alhamdulillahnya. Oke. Nah, kan udah 13 tahun tadi tuh Katem pensi nih. Menurut Om Ardi, suatu pensi itu bisa sukses atau gagal, itu faktor yang mempengaruhi apa aja sih? Dan kapan suatu pensi bisa dibilang itu suatu yang sukses gitu? Oke, sebenarnya sesimpel kayak pensi sukses itu kalau semua stakeholdernya tuh happy. Kayak misalnya artisnya happy, terus penontonnya happy, terus kan banyak lagi kayak sponsornya happy, tenannya juga happy gitu loh. Jadi lebih ke gimana ya cara nyenengin mereka semua. Kalau mungkin penonton ya selain acaranya oke, nggak ngaret, produksinya bagus, nyaman gitu kan, terus nggak ada masalah, nggak ada trouble, oke lah gitu loh. Kalau sponsor mungkin ya perjanjiannya seperti apa juga oke. Tenan juga itu kan salah satu stakeholder juga ya, kayak mungkin wah jualannya habis nih gitu, jadi mereka happy. Jadi bukan sekedar pensi ramai itu sukses, nggak juga, atau pensi bisa ngundang band mahal sukses, nggak juga. Selain indikatornya acaranya tiketnya laku ya gitu, tapi semuanya harus happy. Karena kan kita bisa lihat juga perkembangannya setelah COVID kan nyata selain pensi juga festival banyak banget sekarang. Jadi yang menurut kita dari Info-Pensi itu ya bikin acaranya yang berkesan ya, kita di stakeholdernya juga harus happy gitu loh, nggak harus penonton doang gitu. Oh, ini aku baru tahu nih, berarti pensi rame belum tentu sukses ya. Belum tentu. Paling penting semua stakeholder tuh happy ya. Yoi. Nah, kan tadi itu ada perbedaan di mana pensi itu sebetulnya dibilang pensi karena siswa atau mahasiswa bukan profesional yang bekerja dalam bidang event musik ya. Ya. Nah, itu kalau stakeholder itu sebetulnya kalau bikin acara kan itu untuk ada tujuannya ya, untuk menunjukkan karya-karya anak sekolah atau bagaimana, atau ini belajar organisasi sekolah gitu. Nah, apakah sebuah pensi itu perlu menghasilkan keuntungan? Soalnya kan kalau sekolah sendiri kan tujuannya bukan menghasilkan keuntungan tuh. Itu gimana tuh menurut pendapat Om Ardi? Oke, jadi sebenarnya lebih ke kalau misal dibilang pensi nyari untung sebenarnya enggak sih ya. Tapi mereka tuh kayak ya udah, kalau kayak apa ya, mungkin bukan untung sih, kayak bisa bayar artisnya aja udah alhamdulillah gitu ya. Tapi kadang-kadang memang harus dibikin sistem kayak misalnya mungkin kalau ada keuntungan biasanya akan balik lagi ke siswanya atau mungkin buat legacy selanjutnya, entah buat adik kelasnya atau mungkin kadang buat charity. Ada juga loh cinta pensi banyak tuh buat charity ujung-ujungnya. Atau mungkin bisa buat buku tahunannya jadi nggak perlu patungan lagi, atau mungkin bisa buat prom night gitu kan, untuk lebih dananya ya. Jadi memang si pensi ini memang base awal untuk bikin pensi itu memang hanya sekedar ngitung, oh yang penting gue bisa bayar artisnya nih, jangan sampai tiket gue nggak laku atau mungkin acaranya jadi gagal gitu loh. Tapi kalau dari awalnya sih memang nggak akan nyari untung sih, kayak mungkin artisnya juga sesuai sama dana si sekolahnya juga, jadi nggak dipaksain juga gitu loh. Oke, berarti maksudnya ini menarik nih, ini soalnya yang membedakan tuh salah satunya juga tergantung dari tujuannya dibuat pensi tersebut ya. Maksudnya kayak tadi bikin buku tahunan, menciptakan legacy untuk reputasi sekolah supaya jadi sekolah yang bisa dibanggakan, alma mater gitu ya. Betul. Oke. Nah, selama 13 tahun nih kalau memperhatikan nih panitia pensi berarti 13 tahun tuh ya 13 angkatan ya, dan itu kan nggak cuma satu sekolah berarti kan ya. Iya betul. Nah, kesalahan panitia pensi yang paling common, paling sering terjadi tuh apa sih Om Ardi?
Oke, kalau mungkin setelah COVID kali ya, setelah COVID, pasca COVID itu mungkin kesalahan paling utamanya adalah kurangnya research atau mungkin datanya. Dalam arti gini, dulu sebelum COVID, mungkin banyak panitia pensi yang panitianya itu apalagi untuk gestar ya, mereka memang paham lah atau mungkin pelaku atau mungkin anak bandnya atau mungkin sering datang ke gigs atau konser. Jadi mereka sedikit banyak meresearch gestar-gestar yang akan mereka undang gitu loh. Tapi kalau sekarang mungkin karena ya baru kok habis COVID juga kan dan butuh apa ya, butuh refreshment lagi. Jadi banyak yang kayak gue nggak datang ke festival atau mungkin gue nggak datang ke gigs tapi gue karena suka bandnya ya gue undang. Nggak salah, which itu nggak salah sih sebenarnya kan. Tapi balik lagi ada di PES itu kan suka ada target untuk kayak sales tiket, apalagi balik lagi setelah COVID pensi sama festival mungkin banyakkan festival kali ya sekarang ya. Jadi mungkin panitia pensi ini harus lebih research lagi sih gestar-gestar yang mereka mau undang. Dan sekali lagi ya band itu nggak ada yang jelek, semua itu bagus. Tapi tergantung dari dana kalian dan sama tanggal diselenggarakan acaranya. Karena takutnya gini, misalnya minggu ini dia mau bikin pensi, tapi ternyata gestarnya itu juga ada bermain di kota yang sama di hari sebelumnya. Yang ada nanti kan mungkin akan jadi saingan secara harga tiket atau mungkin kalau festival sponsornya bisa banyak pensi enggak jadi akhirnya harga jual tiketnya lebih mahal gitu-gitu sih sebenarnya. Lebih banyak ini sih researchnya sih menurutku ya agak kurang aja sih kalau menurutku. Nah, tuh mungkin yang buat lagi nonton tuh terutama anak-anak SMA atau anak kuliah yang lagi mau bikin pensi, boleh tuh kontak nanti info pensi buat konsultasi tuh. Boleh. Biar risetnya lebih mendalam ya. Jadi, Sama juga kali ya aku mungkin tambahin kayak mungkin untuk masalah PNL kayak misalnya tiket kita kalau laku sekian akan menghasilkan sekian, itu kan balik lagi masih harapan ya. Harapannya pengennya tiketnya laku, kan kita harus bikin plan B juga kalau nggak laku gimana. Terus sebelum kita mengeksekusi acara juga kita harus juga tahu nih kira-kira di tanggal ini habit penontonnya seperti apa. Contoh mungkin di bulan inilah ya atau di minggu ini mungkin kalau untuk panitia yang mau bikin acara di luar kota dengan target market anak kampus dan sekolah mungkin harus sedikit dipikirin karena kan lagi libur ya. Berarti kan kemungkinan target marketnya akan berkurang gitu loh. ini menarik sih, berarti ya PNL tuh harus mitigasi ya gimana caranya nih biar kalau tiket nggak laku itu bisa dapat sumber yang nutupin dananya tuh gimana gitu ya Om. Itu penting ya soalnya untuk bayar-bayar produksi, bayar artis dan sebagainya ya. Betul, dan resikonya juga setiap yang pensi pun resikonya akan tinggi juga sih. Jadi gimana cara kita memperkecil resikonya dengan cara mungkin kayak menyesuaikan budget dengan gestar yang kita mau gitu loh. Jangan sampai ya udahlah kita DP aja nanti berharap tiket akan laku, kan itu kan harapannya kalau laku ya, kalau enggak gimana. Jadi jangan sampai punya prinsip cacing-cacing naga jadi semesta. Wow, jangan. Tapi lebih ke arah oke, kita punya budget sekian, kita coba cek juga band-bandnya ada apa aja dan coba tanya langsung ke manajemen artisnya juga untuk rate cardnya. Jadi kalian punya pembanding harga juga sih sebenarnya. Jadi lebih kayak get to know well atau mungkin cari tahu dulu. Tanya langsung telepon langsung kontak manajer bandnya. Jadi kalian punya gambaran untuk gambaran untuk budget yang akan kalian keluarkan atau sekalian siapkan. Oke, ini menarik nih. Berarti sebetulnya bikin pensi dengan budget tipis tuh sebetulnya mungkin ya. Cuman balik lagi ke objektif konsep acaranya seperti apa gitu. Mungkin ada bisa di-share nggak atau diceritain? Ada nggak sih misalnya sekolah atau universitas yang bikin event dengan pensi dengan budget tipis tapi berhasil gitu? Banyak kayak misalnya mungkin jauh sebelum info pensi lahir tuh gue tuh adore banget sama namanya pensi Pelver ya. Ini beneran sih kayak waktu itu cuman gara-gara aku pengen nonton band namanya Step Forward dan Tengkorak dan itu ada di namanya Pelver. Gue pikir kayak ya udah nih another festival atau another gig, ternyata ini sekolah yang bikin ya gitu loh. Jadi tuh pun dulu Pelver tuh bikinnya di sekolah gitu kan. Terus ada juga beberapa sekolah-sekolah pensi yang gede sekarang pun awalnya dari sekolah kecil gitu loh. Mulai dari sekolah dulu pelan-pelan, berapa tahun kemudian baru mereka keluar. Karena apa? Mungkin dipercaya sama brand, akhirnya brand juga pengen tap in lagi untuk tahun depannya. Jadi mereka udah punya modal di awal gitu loh. Terus kayak pensi-pensi negeri juga sekarang juga di sekolah juga sold out tiketnya gitu. Jadi sekali lagi yang mungkin sekarang terlihat besar awalnya dari kecil gitu. Jadi kalau mungkin kalian pemula atau mungkin kalian baru bikin sebuah event atau pensi, jangan langsung pengen gede sih. Jadi harus pelan-pelan karena balik lagi trustnya itu trust penontonnya, trust sponsornya. Jadi harus dibuild dulu pelan-pelan gitu.
Semua pokoknya paling penting berhasil membangun reputasi, pelan-pelan growing jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi pensi yang terkenal gitu ya. Betul. Nah kalau Om Ardi sendiri tuh pernah ada pengalaman jadi panitia pensi nggak sih? Pernah dong. Jadi gue tuh dulu panitia Al-Azhar BSD, alma mater gue SMA. Dulu namanya belum Alsis ya, namanya masih Alastik. Itu masih di tahun ketiga ya, tahun ketiga. Dan dipilih dulu cuman gara-gara teman-teman gue yang OSIS dan panitia pensi inti karena tahu gue ngeband dulu. Jadi mungkin, oh lu tahu band kan, lu kenal band dan lu tahu mungkin kayak ada berita-berita band apa sih yang lagi oke di gigs gitu yang kita bisa padankan sama line up kita. Jadi ada dipilih sih waktu hari sih jadi panitia pensi. Nah di panitianya sebagai apa tuh Om Ardi? Bintang tamu. Oh bintang tamu, Iya, star. Jadi nyari-nyari artis gitu ya? Betul. Waktu jadi kayak artis nih kayak sepengetahuan gue tuh ini lagi rame nih dengan mereka tuh teman-teman gue agak kejam tuh. Jadi kayak yaudah coba deh dulu datang ke gigsnya, datang ke acaranya, coba lihat cek harga tiketnya berapa sampai disuruh foto dulu kan pakai mungkin masih handphone BB dulu kan. Tapi lihat kayak berapa sih yang nonton bandnya gitu. Jadi memang kita kumpulin data segitunya sih dulu sih. Karena kan ya balik lagi ya kenapa segitunya karena modalnya terbatas kalau anak sekolah kan gitu. Betul. Nah ini apa namanya? Kalau jadi panitia pensi apalagi anak SMA tuh kayak seru ya. Apalagi tadi kayak ceritanya guest star. Wah nyari-nyari artis nih, main sama artis tuh bener gak sih? Bener. Ceritanya tuh gimana tuh? Maksudnya perasaannya wah gue ketemu artis ini nih gitu. Oh kopi kalau misalnya kalau gue sih seneng tapi senengnya yang malu-malu gitu kan namanya anak SMA kan kayak seneng happy bisa foto bareng gitu. Cuman excitednya kan kayak apa gengsi lah gitu. Apalagi kan juga kadang-kadang kita mau foto tapi apa namanya gantian sama guru dulu sama orang tua murid gitu-gitulah gitu. Oke, ini menarik nih. Nah, balik lagi nih. eh ada cerita lucu nggak selama 13 tahun atau pas jadi panitia pensi yang memorable yang pernah ditemuin waktu sebagai info pensi nih? Wah, ini absurd tapi terjadi juga nih gitu. Ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu? Oke, kalau sebenarnya untuk anak sekolah sendiri sih absurd kita udah memaklumi ya karena sekali lagi mereka itu kan lebih apa ya ya udah mereka bukan amatir malah emang mereka nggak didesain untuk bikin pensi di kurikulum pun nggak ada kurikulum bikin pensi. Jadi mereka pengen bikin karena pengen belajar gitu kan. Makanya ini mungkin kalau cerita absurd mungkin lebih ke bukan panitia pensi kali ya, mungkin lebih ke stakeholdernya mungkin kayak manajer band menghadapi anak sekolah yang mungkin bisa ditelepon pagi-pagi buta gitu kan jam 8, jam 7 pagi di chat untuk ditanya jadwal gitu. Karena kan POV-nya kan mereka sebelum Covid ya mungkin nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Jadi udah mereka ngechatnya pagi-pagi gitu. Terus ada lagi mungkin absurd juga kayak cerita kayak apa namanya kalau misal kontrak itu harus jelasin juga namanya anak sekolah kan mungkin kontrak tuh harus pakai materai begini gitu kan. Terus kontrak tuh harus ada apa namanya bisa dinego loh riders itu. Terus kedua juga ini tanda tangan 2 kali ya, dirangkap 2 kali ya kontraknya. Jadi jangan sampai pas nanti datang nama yang di kotak tuh dua-duanya ada materai gitu. Terus pernah juga cuman kalau dari profesi kita lebih kasih tahu ke manajemen bandnya untuk membimbing mereka sih karena kita berurusan sama yang bukan profesional dan mereka mau bikin pensi aja udah bagus. Jadi memang treatmentnya ke pensi itu memang dari stakeholdernya harus lebih ngertiin mereka gitu loh. Informasi yang sangat menarik nih untuk aku yang nggak ngerti pensi nih. Oke. Nah sekarang tuh kalau mau tahu atau mau lihat info-info dari info pensi tuh bisa dilihat di mana sih Om? Kalau di Infopensi mungkin kita untuk memperingkas untuk upcoming event ada di www.infopensi.com. Sisanya mungkin ada di Instagram masih, di TikTok ada juga. Cuma bisa kalau TikTok biasanya kita lebih ke posting kegiatan after eventnya. Jadi kan karena berupa video jadi yaudah misalnya mungkin Hindia lagi tampil di pensi A, nah itu ada tuh video cuplikannya. Keseruannya lah bisa dibilang. Oke, terus itu tadi akun Instagramnya di mana Om? info_pensi. info_pensi. Yang centang biru lah pokoknya sombong. Itu boleh tuh buat yang lagi nonton tuh kalau mau follow info pensi. Nah, untuk event-event yang bekerja sama dengan info pensi dalam waktu dekat ada apa aja nih Om? Iya, kalau pensi mungkin terdekat ada pensi-pensi dari teman-teman kita di Lab School ya. Mau Lab School Jakarta, Lab Project, Lab School Cibubur, Crevier, Lab School Jakarta, Kebayoran Lab School Sky Avenue, Lab School yang baru juga ada nih, Lab School Cirende, Rendezvous, itu untuk pensinya.
Untuk festivalnya kita ada sama-sama Riang Riuh nih. Jadi kalau kalian yang suka sama Baskara Putra, nah 3 IP dia ada di situ tuh. Ada Lomba Sihir, ada Fizz, ada Hindia, dan juga Bebela juga ya. Ada Elven 12 kalau kalian suka musik-musik genre yang Midwest bisa dibilang, atau mungkin post rock. Tapi musiknya tuh dibilang ya band cengeng enggak, tapi ya seru lah gitu loh. Ada Teenage Destar juga di Riang Riuh, terus ada The Jeblox tuh kalau buat kalian pengen dengerin ini di rocknya. Seru banget nih, ada semua projectnya Baskara Putra ada ya, ada Ada Fizz, semua. ada Hindia, ada Lomba Sihir. Terus tadi ada juga apa ada wah menarik banget nih, gue pengen nonton. Itu kalau info tentang Riang Riuh itu tiketnya bisa dibeli di mana Om Ardi, atau bisa lewat info pensi kah, ada cara ngeliat informasinya gimana tuh? Kalau di web Infopensi tuh kalau kalian klik acaranya tuh ada langsung tuh link embed beli tiket langsung ke tiket barternya di tiket apa saja. Jadi kita juga sekarang suka menyarankan ke teman-teman yang mau beli tiket, kalau bisa langsung ke tiket barter yang dituju sama promotornya. Kalau si Riang Riuh kan ke tiket apa saja. Jadi hati-hati ya kalau misalnya selain beli di sana takutnya dibohongin gitu. Oke. Jadi kalau mau beli yang aman untuk Riang Riuh di tiketapasaja.com ya. Hanya itu saja, tiketapasaja.com. Nah, mungkin kalau misalnya untuk panitia-panitia pensi yang pengen bekerja sama dengan Info Pensi nih, cara menghubungi Om Ardi nih gimana nih? Mungkin bisa coba kalian kirim proposal acaranya ke email di infopensi@gmail.com. Biasanya juga selain aku juga ada tuh kakak-kakak yang lain yang akan juga balas email kalian. Tapi kalau bisa kasih tahu ya kalian dari SMA mana atau perkenalan nama SMA mana. Jadi kita tahu nih, oh ternyata ini yang ngirim email tuh beneran mau kerjasama ya. Takutnya kan nanti link-link spam gitu kan kita klik juga serem gitu. Jadi infopensi@gmail.com ya. Betul, ada di bio Instagramnya Infopensi. Oh ada di Dio, jadi buka follow Instagramnya, nanti kalau ada mau kerjasama bisa dilihat aja, dikirim email, kirim proposal, cuman make sure kasih tahu siapa ya, biar kita biar nggak bingung ya. Takutnya kan nanti dikirim link, taunya link spam gitu kan serem juga. Iya, serem. Nah, harapan-harapan Om Ardi nih sebagai penggiat atau media partner dari Info Pensi, ada nggak sih harapan-harapan pada pensi ke depannya bisa kayak gimana tuh? Oke, harapannya ada sih, kayak mungkin bukan sekedar nostalgia untuk balik ke masa dulu ya gitu. Mungkin kepengen kayak pensi itu lebih explore line up, dan juga mungkin kerjasama yang apa ya, kayak sama guru-gurunya juga untuk lebih mengerti anak-anaknya. Kayak ini bandnya lagi digandrungi anak sekolah, lo mungkin guru juga bisa memfilter ternyata oh bandnya memang nggak memberikan pengaruh buruk, jadi mungkin bisa juga dikasih juga kesempatan anaknya untuk lebih milih gestar yang dia mau, jadi bisa bisa menyesuaikan budget yang anak sekolah banget lah gitu loh. Dan harapan kedua juga mungkin pensi ya di 2026 akan lebih balik lagi lebih banyak dibanding festival mungkin ya gitu kan, karena kan mungkin ini abis COVID kan jadi masa-masa transisi ya kan. Kalau 2022 kan festival udah mulai jalan, pensi itu kan baru mulai lagi kan 2022, tapi ya skala kecil. 2023 mungkin masih growth, dan akhirnya ya lebih startnya lebih kali dari festival yang lain. Jadi harapannya tuh lebih imbang aja sih. Mungkin pensi punya icon sendiri gitu kan, selain gestarnya. Kayak dulu mungkin kalau kalian mungkin bisa ngeliat sejarahnya di historical Google, buka PL Fair ada namanya Cheers PL gitu kan. Jadi orang-orang tuh datang willing untuk ngeliat penampilan dari internal sekolah. Itu keren sih, keren banget sih. Jadi kan pensi itu kan kalau bisa tampilin gestar dari internal kalian tuh di malam gitu, di jam-jam prime time, jangan siang-siang, biar ada ikonnya. Oh gue datang ke pensi tuh mau nonton gestarnya dari pertunjukan dari internal sekolahnya nih gitu. Itu juga seru sih, era-era dulu seru sih. Tapi mungkin sekarang bisa juga. Jadi mungkin anak-anak sekarang bisa lebih kayak kayak ngecek background pensi-pensi yang udah pernah sukses itu kayak gimana. Terus mungkin juga bisa ngecek juga festival-festival yang sukses tuh yang penonton mau tuh seperti apa. Jadi jangan terlalu terpaku sama gestar mahal gitu kan, tempat mahal, jangan. Jadi baik lagi, pensi itu kan pentas seni yang dipentaskan. Jadi kreativitas kalian tuh sebenarnya yang harus lebih di depan gitu. Harapannya keren banget nih tuh, anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang mau pergi pensi tuh didengar tuh, mungkin dari guru-gurunya atau juga orang tua murid mungkin tuh bisa mengerti tuh sudut pandang tersebut. Ya betul.
Nah Om Ardi, gue punya surprise nih. Apa tuh? Ini gue kirim aja ke lo ya. Oh siap. Paket. Waduh, ada Untuk paket nih. Om Ardi ya. Ya betul sekali. Bang Ferry. Oke, terima kasih. Paketnya harta karun nih. Boleh Om, dibuka aja Om. Itu harusnya ada barang yang... Oke. Sebentar nih. Salut ya buat gamer-gamer ya. Nge-game sambil ngobrol tuh bisa ya. Salut. Coba kita buka dulu. Apakah ini? Harusnya ada barang yang berkesan nih buat Om Ardi nih. Yes. Wow. Wah, ada mic. Wah, apa tuh? Kenapa mic tuh Om Ardi? Apa yang berkesan dari sebuah mic tuh? Mic ini jadi kayak ngingetin gue dulu waktu SMA sih sebenarnya. Kayak apa ya, dulu tuh gue masuk ke diajak teman-teman gue masuk OSIS, gue nggak mau, diajak panitia pensi gue nggak mau. Jadi kayak ditodong untuk kayak ngomong. Jadi mic ini ngingetin gue, jadi harus berani ngomong sih. Berani untuk ngobrol, berani untuk menyuarakan kepala lo in the right way ya, tapi ya gitu. Jadi inget ya. Keren tuh, pesannya keren banget tuh. Maksudnya harus berani menyuarakan pendapat ya. Betul, Tapi dengan cara yang benar. Nah, jangan maksa, jangan nggak ada dalil, nggak ada sumbernya, asal ngomong jangan. Tapi berani ngomong dulu ya, berani ngomong aja dulu. Keren. Nah, Om Ardi makasih banyak ya udah ngobrol banyak nih, jadi lebih tahu tentang pensi nih. Nah, sekarang nih kayaknya gue mau pergi dulu nih, ada sama saudara gue. Waduh. Tapi gue juga sebelum ini nunggu saudara, gue mau buka tiket apasaja.com soalnya gue pengen beli Riang Riuh nih. Siap. Tanggal 28 Juni 2025. Wah, ini dia betul nih. Oke, Om Ardi, makasih ya udah boleh nimbrung di sini. Makasih banget udah boleh ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Oke, izin pamit ya Om Ardi ya. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi memang susah ya sambil ngobrol, sambil nge-game. Jadi salut emang buat gamer. Jadi buat teman-teman nih yang suka ngata-ngatain gamer, ngomong kasar lah, main game sambil game ngobrol-ngobrol, susah. Cobain aja kalau nggak percaya. Lu cobain kalau nggak percaya, susah. Otak tuh kebagi dua gitu loh. Apalagi game harus menang kan. Oke, jangan lupa di like juga, di follow juga akun info pensinya juga. Jangan lupa mampir ke Instagram di info_pensi dan di www.infopensi.com. Mungkin untuk teman-teman sekolah yang sekarang di akhir-akhir masa ujiannya, atau mungkin sekarang lagi ke sekolah cuman buat kelas meeting gitu, yang mau hiburan yang mungkin nggak perlu budget mahal, bisa langsung beli tiket konser-konser yang ada di www.infopensi.com. Kalian tinggal klik aja, nanti kita ada linknya beli tiket, dan itu beli tiketnya langsung kok ke tiket partner official mereka. Jadi pas libur ini manfaatkan waktu kalian libur, happy ya kan. Habis itu nanti habis libur baru kita balik sekolah lagi, belajar dengan benar lagi gitu. Oke, ini kayak tadi ngobrol menang terus, sekarang gue kalah terus nih.